Dan untuk mengetahui situasi terkini arus mudik di titik lainnya, kita bergabung bersama Nata Arman di Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, Salam Pulungan di Pelabuhan Merak Cilegon, dan juga Kevin Pakan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita ke Nata terlebih dahulu. Selamat siang Nata, bagaimana situasi terkini di Gerbang Tol Cikatama? Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama pada siang hari ini masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya kepadatan dari lalu lintas yang terjadi, bahkan terpantau sejak pagi hari tadi sampai dengan siang hari ini. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa dan juga Syafa, jika kita bandingkan dengan kemarin, memang untuk volume lalu lintas ini terjadi peningkatan. Karena untuk diprediksi dalam arus mudik kali ini terjadi puncak arus mudik pada mulai dari hari ini sampai dengan nanti tanggal 18 Maret 2026. Kemudian juga seiring dengan berlangsungnya ataupun berlakunya diskon tarif tol sebesar 30% yang berlangsung mulai kemarin tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan hari ini merupakan hari terakhir. Dan untuk kemarin saja dalam waktu satu hari ataupun 24 jam sudah lebih dari 168.000 kendaraan yang memasuki ke tol Trans Jawa. Kemudian angka ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, mengingat beberapa hari ke depan masih menjadi puncaknya arus mudik 2026. Kemudian untuk mengantisipasi terjadi lonjakan kendaraan yang terjadi, pihak polisian juga sudah mempersiapkan berbagai persiapan seperti rekayasa lalu lintas, mulai dari kontraflow dan juga sistem one way atau satu arah yang akan diberlakukan menuju ke arah tol Trans Jawa, karena mengingat banyaknya volume kendaraan yang mengarah ke arah tol Trans Jawa. Kemudian juga jika nantinya memang sudah terjadi kepadatan, kemudian juga untuk traffic count-nya mencapai 5.000 per 1 jam kendaraan, ini akan dilakukan secara bertahap terlebih dahulu one way sepenggal. Kemudian jika memang masih berparah, ini akan dilakukan secara nasional one way-nya. Kemudian ada juga beberapa titik yang kerap menjadi kemacetan ketika nanti sudah terjadi kepadatan lalu lintas. Pertama adalah rest area. Mengapa rest area? Karena rest area ini merupakan lokasi yang strategis bagi pengemudi yang mulai merasa kelelahan. Karena idealnya memang 4 jam berkendara ini harus melakukan istirahat untuk mengembalikan energi-energi yang sudah terbuang selama perjalanan. Kemudian juga untuk menghindari terjadi micro sleep. Jadi untuk istirahat ini sangat penting, namun dibatasi dengan durasi 30 menit untuk bergantian dengan kendaraan lainnya agar masyarakat tidak menggunakan bahu jalan untuk melakukan istirahat. Karena biasanya kerap terjadi pada siang hari, sholat zuhur, kemudian sore asyar menjelang buka puasa, banyaknya masyarakat yang menggunakan bahu jalan jika tidak kebagian untuk istirahat. Inilah yang diantisipasi oleh pihak polisian dan disarankan untuk keluar dari tol, kemudian menggunakan jalur alternatif ataupun jalur arteri. Karena di jalur arteri juga banyak sekali posko-posko mudik yang didirikan baik dari pihak swasta maupun pemerintah yang bisa Anda maksimalkan untuk beristirahat. Kemudian juga selain itu penumpukan yang terjadi juga karena banyaknya dari pemudik yang kekurangan saldo e-tol, sehingga dipastikan kembali ini sebelum melakukan perjalanan sudah diestimasi terlebih dahulu kira-kira berapa nominal yang diperlukan untuk sampai dengan kampung halaman. Sementara Syafa. Ya, terima kasih Nata. Kemudian kita ke Salam Rahmat di Pelabuhan Merak. Salam, apakah pemudik sudah memadati Pelabuhan Merak siang hari ini? Ya, Safa dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak Banten saat ini terpantau normal cenderung lengang. Memang berbeda situasinya, Safa, kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas di momen arus mudik Lebaran 2026 ini, di mana dari data yang tersedia ataupun juga yang kami dapatkan dari pihak PT ASDP pada hari kemarin dalam kurun waktu 24 jam di 15 Maret ini tercatat ada lebih dari 19.790 kendaraan yang sudah menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan aktivitas perjalanan mudik. Dan ini memang datanya cukup meningkat sebesar 40,8% kalau kita bandingkan dengan periode pada tahun lalu di H-6 Lebaran ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, dari pihak PT ASDP pun ini juga turut melakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan menggunakan dari sistem maupun juga dari tiket
yang memang sudah disediakan begitu, ada penyetaraan harga tiket baik itu di kelas eksekutif maupun juga kelas reguler. Kemudian juga ada delay system yang tadi kami juga sempat sampaikan, di mana nantinya delay system ini akan mempermudah ataupun juga menghambat adanya ketersendatan arus lalu lintas ketika para pemudik keluar dari pintu gardu tol di Tol Merak menuju ke pelabuhan Merak Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwa dari informasi kami dapatkan, kami juga sempat berbincang ya bersama dengan sejumlah pemudik yang pada mereka ini mengaku bahwa mereka sengaja untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal dibandingkan mendekati pada hari mudik ataupun juga di hari H begitu, untuk menghindari adanya kepadatan kendaraan yang memang mungkin saja akan terjadi di pelabuhan Merak Banten ini, karena memang untuk puncak arus mudiknya sendiri baru akan terjadi pada hari esok dan juga lusa. Syafa. Baik, terima kasih. Salam Pulungan. Kemudian kita bergeser ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, Kevin. Apakah calon pemudik sudah tampak membeludak di sana? Ya, selamat siang Syafa dan pemirsa. Situasi terkini memasuki H-6 Lebaran tahun 2026, situasi di stasiun Pasar Senen terpantau cukup padat kalau kita bandingkan dari tadi pagi, yang mana kami melihat ini dari tadi pagi para penumpang ini terus berdatangan di stasiun Pasar Senen untuk bisa melakukan mudik begitu ke kampung halaman mereka. Saya akan menunjukkan kepada Anda bersama juru kamera Ramadona situasi terkini di stasiun Pasar Senen cukup padat. Ini tepatnya di pintu-pintu masuk di stasiun Pasar Senen. Bisa dilihat para penumpang ini telah atau masih mengantre begitu di pintu-pintu masuk, bahkan ada yang sampai duduk di depan pintu masuk untuk bisa menunggu keberangkatan dari para penumpang. Dan memang kalau kita melihat dan telah saya konfirmasi begitu Syafa dan pemirsa kepada pihak Humas KAI Daob 1 Jakarta yang menyampaikan untuk hari ini mengalami peningkatan jumlah penumpang, yang mana hari ini mencapai lebih dari 23.000 penumpang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, yang mana hari kemarin ini mengalami peningkatan, yang mana hari kemarin ini hanya sekitar lebih dari 19.000 penumpang. Namun demikian, tadi pihak dari Humas Daob 1 Jakarta juga menyampaikan meskipun adanya peningkatan atau penambahan dari jumlah penumpang, ini bagi para penumpang yang mungkin belum mendapatkan tiket jangan khawatir, karena nanti masih ada kesempatan hingga tanggal 20 Maret, karena hingga saat ini untuk ketersediaan tiket juga masih berada atau tersisa begitu. Namun dapat dipastikan ketersediaannya terbatas, maka diharapkan bagi Anda penumpang yang akan melakukan keberangkatan di stasiun Pasar Senen bisa segera melakukan pemesanan tiket. Dan saya akan mencoba wawancarai salah satu penumpang yang saya lihat ini telah menunggu sejak lama dan juga duduk di bawah di depan pintu masuk. Halo, selamat siang, ada Ibu Sari. Ibu Sari, ini mau tujuannya kemana saat ini? Pekalongan, stasiun Pekalongan. Oke, dari jam berapa nunggunya Bu tadi? Tadi berangkat dari Depok jam 9. Bu, melihat situasi yang cukup ramai ini tanggapannya gimana Bu? Tanggapannya sih seru sih, cuman penuh, sesak kayak gitu, seru. Saya lihat Ibu juga nampaknya tidak mendapatkan tempat duduk di ruang tunggu dan harus duduk di lantai seperti ini, tanggapannya gimana? Ya maklum lah, karena mudik ya jadi penuh semuanya, nggak apa-apa lah. Duduk di emperan juga nggak apa-apa. Bu Sari, ini berangkat sama siapa saat ini? Sama kakak, sama suami, sama ponakan, sama kakak ipar juga. Rame-rame kita mah, rombongan. Ini saya juga lihat kayaknya ada bawa anak kecil juga ya? Sama... Enggak, saya nggak sama anak kecil. Ada bawa anak kecil. Oke, Bu Sari, ini mungkin terakhir apa yang diharapkan ketika mudik ini ke depannya mungkin lebih baik juga untuk di tahun-tahun berikutnya? Harapannya terakhir Bu, mungkin singkat saja. Kalau bisa diarahin, karena kita kan orang awam ya, nggak tahu jalur-jalurnya gitu. Kadang kalau nggak tahu kan kadang nyasar atau gimana gitu. Terima kasih Bu Sari, nanti hati-hati di jalan ya Bu ya. Ya memang Syafa, sampai dengan saat ini peningkatan masih akan terus terjadi dan kami akan terus memantau bagaimana perkembangan yang kami melihat nampaknya ini akan terus bertambah begitu hingga pada sore nanti. Sementara itu Syafa. Baik, terima kasih Kevin Pakan dari stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga Salam Pulungan dari Pelabuhan Merak Banten, dan ada juga tadi Nata Arman dari Gerbang Tol Cikatama Karawang Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, jelang Lebaran, situasi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Banten mulai dipadati kendaraan pribadi dari arah Jakarta. Puncak arus mudik di Pelabuhan Merak diprediksi mulai terjadi besok. Volume kendaraan pemudik yang menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten mulai meningkat. ASDP mencatat hari Minggu lebih dari 19.790 kendaraan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Jumlah ini naik 40,8% dibandingkan periode tahun lalu. Para pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan yang biasanya terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Diprediksi puncak arus mudik akan mulai terjadi esok hari. Sementara itu, stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Sejumlah penumpang terus berdatangan untuk mudik ke kampung halaman. Sebanyak lebih dari 23.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan hari sebelumnya yang mencapai 19.000 penumpang. Sejumlah wilayah tujuan favorit para pemudik yakni Yogyakarta dan Semarang.